Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami dan berikanlah manfaat pada setiap ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan dan sucikan hati-hati kami daripada sifat nifak. Bersihkan amal ibadah kami daripada sifat riya. Jaga dan pelihara lidah-lidah kami, ya Allah, daripada bertutur kata bohong dan dusta. Pelihara dan jaga mata pandangan kami daripada pandangan khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi di sebalik pandangan mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati-hati manusia. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita dan kita cukupkan penjelasan kita tentang tajuk sebelumnya, yakni ladzatul iftiqar ilallah, sebagian daripada uraian penjelasan terhadap rahsia insyaallah. La haula quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun mungkin jika jamaah lihat dalam nota yang dahulu,
Ada bagian terakhir itu yang belum dipelajari, yakni tentang al-khulasah, kesimpulan itu kaitannya dengan penjelasan sifat masyiah, kehendak. Sifat masyiah, sifat kehendak. Ia merupakan sifat fi'liyah Allah, perbuatan. Maknanya, jika Allah menghendaki, adalah. Jika Allah tidak menghendaki, tak ada. Jadi Allah boleh menghendaki, Allah boleh tidak menghendaki. Itu masyiah, insyaAllah. Berbezalah dengan sifat Al-Qadir umpamanya, kuasa. Allah berkuasa. Jangan katakan jika Allah menghendaki dia berkuasa, jika Allah tak menghendaki dia tak kuasa, tak boleh. Berkuasa itu sifat dzatiyah Allah. Ilmu itu dzatiyah Allah. Kalau dalam surah nama Allah yang berkaitan rahmah, Ar-Rahman, itu sifat dzatiyah. Sementara Ar-Rahim itu sifat fi'liyah. Mana Allah punya sifat dzatiyahnya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Siapapun mendapatkan limpahan rahmatnya. Minta ke tak minta, percaya ke tak percaya, sedar ke tak sedar, mensyukuri atau tidak, kekasih Allah atau musuhnya, semua dapat rahmat Allah melalui limpahan rahman. Itunya dzatiyah. Sementara Rahim itu sifat Allah fi'liyah. Maknanya rahmat Allah yang Allah hendak limpahkan oleh sifat rahimnya bergantung kepada orang itu. Ia minta ke tak minta. Ia mencari ke tak mencari. Jika orang itu memohon dan Allah menghendaki dapat, dapatlah rahmat daripada limpahan rahim. Jika orang itu tidak mencari, maka Allah tak kehendakilah dia dapat rahmah daripada limpahan sifat rahim. Itu bezanya. Dzatiyah dan fi'liyah. Nah, masyiah Allah, insya-Allah, insya-Allah. Nah, itu kaitannya dengan fi'liyah. Jadi Allah boleh menghendaki, Allah juga boleh tidak menghendaki. Itu dalam Quran kata, yahdi mayyasha, yudhillu mayyasha. Allah itu al-hadi, yang memberi petunjuk. Apakah ini bermakna semua manusia dapat petunjuk? Ya, belum tentu. Karena Allah boleh berkehendak, dia memberi petunjuk pada orang itu, dan Allah juga boleh berkehendak, tidak memberi petunjuk. Itu maksud fi'liyah, perbuatan. Beza dengan Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Itu zatnya. Jangan pula nanti memahami nama Allah Al-Alim. Lalu, jika Allah menghendaki, Allah tahu. Tapi jika Allah tak menghendaki, Allah tak tahu. Subhanallah. Bukan begitu. Ya. Jadi bagian akhir itu sebenarnya kaitannya itu yang mungkin dahulu pernah kita singgung sedikit. Nah, jamaah sekalian, bagi meneruskan kajian kita berkaitan ihsan. Ya, yang kita pelajari ini seperti mana yang saya beritahukan bertahun yang lalu. Nah, kalau dalam agama kita ini ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, kajian kita selama ini, dan insya Allah termasuk nota yang baru saya antar itu, ini berkaitan dengan kajian ihsan. Kajian akhlak, kajian hati, kajian qalbun salim, kajian tasfiyatun nafsi, atau apa saja istilahnya. Bahkan ada misalkan itu kajian tasawuf, sila. Hanya berbeza istilah aja. Yang pasti, ini kaitannya dengan hati. Macam mana kita hendak mengajar, mendidik, memberi kefahaman
kepada hati kita supaya hati kita ini berfaham tentang benda yang seharusnya ia faham dan diyakini, dipegangi agar ia menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Sebab tindakan kita, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak fikir, apa yang kita nak tuju, semuanya adalah atas arahan hati. Jika hati itu tidak punya pegangan yang benar, ya tindakan kita salah semualah. Jika hati tidak punya keyakinan yang betul, ya apa yang kita lakukan salah semualah. Bukankah anggota tubuh badan kita ini hanya askar? Ia hanya tentera. Askar. Rajanya ada di dalam hati. Begitu pentingnya hati, peranan hati, sehingga Nabi bersabda, dan saya yakin hadisnya telah dipelajari semuanya, ketahuilah bahwa dalam tubuh kamu itu ada seketul daging. Apabila ia rusak, rusaklah seluruh tubuh badan. Apabila ia betul, maka eloklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah seketul daging itu adalah qalbun. Tengok. Sehat ke, sakit, rusak ke, elok ke tubuh badan, bergantung pada yang seketul daging dalam hati. Dari ilmu kesihatan, maksud Nabi, hadis Nabi tadi, qalbun itu maknanya jantung. Ya. Dari segi ilmu rohani, tasfiyatun nafsi, qalbun salim, qalbun itu maknanya hati. Benda yang menjadi tempatnya iman, tempatnya kufur, tempatnya ragu, tempatnya percaya, macam-macam yang ada di sana. Dalam hati itulah boleh diam diri di sana, iman di situ, ragu di situ, kufur, yakin, dan seterusnya dan seterusnya. So itu yang kita pelajari selama ini, dan insya Allah kita akan terus pelajari, erat sekali hubungannya dengan hati. Terpulang apa istilahnya? Boleh katakan 4 jalan ihsan, boleh. Berkaitan dengan akhlak, boleh. Berkaitan dengan qalbun salim, tak salah. Ini berkaitan tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, juga tidak salah. Bagi yang minat istilah itu berkaitan dengan tasawuf, silakan, hanya istilah. Hanya istilah. Asal maksud yang sebenar, hakikat yang dipelajari itu sama dan betul. Baik, jamaah sekalian, saya yakin semua telah mendapatkan nota baru yang saya sampaikan. Dan ini juga sangat penting berdasarkan ayat Quran dan juga hadis Nabi nanti. Semuanya, insya Allah, yang kita akan beri, kita tidak terkeluar daripada maksud Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita sengaja masukkan, saya ingin tanya sebab saya punya airport ni kadang ada masalah. Dia masih dengar ke suara saya? Tak ada gangguan ke? Dengar. Tak ada gangguan. Tak ada gangguan. Tak ada gangguan, Tak ada. Okey. Sebab ada problem saya. Baik. Nota yang saya hantar ni jamaah sekalian, yakni dengan tajuk Al-Firaru, baris bawah ya, fi. Al-Firaru minallahi wa ilaihi. Boleh bagi baris kalau sudah di print. Al-Firaru minallahi wa ilaihi. Al-firar itu maknanya lari. Lari, melarikan diri. Farra yafir itu makna lari, melarikan diri. Minallah, daripada Allah. Wa ilaihi, dan kepadanya. Tajuknya agak pelik.
Memang sengaja saya bagi tajuk yang dengan pelik supaya kita berfikir. Jadi melarikan diri atau lari daripada Allah kepada Allah. Macam mana tuh lari daripada Allah kepada lari kepada daripada Allah kepada Allah. Yakni dalam waktu yang sama kita mesti menjauhkan diri daripada sesuatu yang ada di sisi Allah, dan pada masa sama kita mesti mendekatkan diri kita kepada sesuatu yang ada di sisi Allah. Ada sesuatu yang ada di sisi Allah, indallah itu yang kita patut melarikan diri daripadanya. Kita patut menjauhkan diri daripadanya. Dan ada apa yang ada di sisi Allah itu yang kita wajib mendekat kepadanya. Lari daripada Allah kepada Allah. Kan seakan macam tak mungkin kan. Kalau kita lari dari sesuatu, mana semakin jauh dari sesuatu itu. Itu senang. Kalau kita lari pada sesuatu, mana makin dekat. Ini tidak. Ketika kita suruh lari daripada Allah, pada masa sama kita disuruh lari kepada Allah. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Atau apa maksudnya? Inilah yang kita akan pelajari berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya untuk Allah yang semua sekalian. Kalau harimau tak mungkin kan? Lari daripada harimau kepada harimau. Nah, itu nanya itu. Itu kesenanya. Melarikan diri daripada harimau kepada harimau. Dan harimau yang sama. Kan tak mungkin. Larilah kamu daripada harimau kepada harimau yang sama. Macam mana? Mana kita bergeraklah situ je. InsyaAllah. Baik, saya bacakan dahulu. Yang di situ sedikit penjelasannya, tapi nanti saya uraikan ya. Dalam uraian tu kita tak ada lah di situ ya. Baik. Tolong bagi baris kalau tak boleh baca. Saya terjemahkan nanti. Fa inna hayatal abdi la tasluhu illa biltijai ilallahi ta'ala. Fa inna hayatal abdi la tasluhu illa biltijai ilallahi ta'ala. Artinya, maka sesungguhnya hayat al-abdi, kehidupan seorang hamba itu, la tasluhu, tidak menjadi baik, tak layak, tak elok, tak patut, dan tidak akan menjadi baik. Illa, kecuali, biltija ilallahi ta'ala. Kecuali ia mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iltija itu mana mencari pelindungan ya, kembali pada Allah. Sesungguhnya kehidupan seorang hamba tidak akan jadi baik. Dalam arti kata yang sebenar, tidak bahagia, rugi, sengsara, menderita, celaka, kecuali seorang itu mesti iltija, kembali pada Allah, menggantungkan harapan hanya kepada Dia, memohon kepada Dia, takut kepada Dia. Karena apa yang ada di sisinya, segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bahagia. Kita tidak mungkin dapat bahagia, selamat dunia akhirat, kecuali mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Sebab itu carilah apa yang boleh membuat kita bahagia dunia akhirat itu kepadanya. Itu namanya iltija. Sehingga di sini Allah sudah menjadi tujuan. Sudah menjadi ghayatul hayat. Allahu Akbar. Allah sudah menjadi ghayatul hayat.
yang disimpulkan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim yang Allah rekodkan dalam Al-Quran yang kita baca dari iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, solatku ini untuk Engkau, ini untuk Engkau. Iltija. Bahkan kalau kita buat sesuatu kerana dia, kalau kita mengharapkan balasan daripada jerih payah kita pun kepadanya. Apa kebalikan kepadanya? Tiap hari masih ingat penjelasan innalillah wa inna ilaihi rajiun, istirja. Itulah. Istirja. Ni dapat banyak ni macam mana ni? Oh, hebat aku. Tak. Kita tak hebat. Kita dapat itu sebab Allah bagi kerana rahmatnya. Lalu kita kata, oh innalillah, hadza min fadli rabbi. Kita kembalikan kepadanya. Ya Allah, hamba-Mu dapat banyak ini bukan hamba-Mu ni pandai, bukan hamba-Mu ni hebat, tidak. Ini kerana Engkau maha merahmati. Dan hamba-Mu yakin semua ini adalah milik-Mu, bukan milik diri ini. Hamba-Mu yakin suatu saat bila Engkau sebagai pemiliknya akan mengambilnya, tanpa notis pun, hamba ridha. Itu namanya iltija dalam semua hal. Bila kita asalnya berada di jalan yang benar, kemudian tiba-tiba karena kejahilan kita terkeluar. Keluar landasan. Cepat-cepat balik. Namanya iltija. Nabi Adam melakukan kesalahan, lalu sedar, Rabbana dhalamna anfusana, iltija. Pak kata orang Melayu, balik ke pangkal jalan. Itu iltija lah tu. Bukan malah seronok, hanyut dalam kesesatan. Bila menyadari ia sesat, segala kembali pada hidayah, iltija. Bila ia melakukan maksiat, kemudian istighfar, iltija. Wa iyadu billah. Bagi mereka yang kafir, kembali kepada Islam. Bagi yang asalnya seronok melakukan apa yang Allah larang, menjadi takut. Kembali. Apa saja. Bila kita menghadapi masalah yang besar, yang kita tak yakin kita dapat mengatasinya, iltija pada Allah. Seperti Nabi Musa yang kita ceritakan minggu lepas. Tak mampu macam nak selamatkan diri. Ya sudah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau kan Rabbul Alamin. Seperti mana Nabi Ibrahim kata campak dalam api, iltija. Ya Allah, kami tak mampu, nak melawan kami lemah. Tapi kami yakin, api yang besar itu pun tak dapat menyentuh diri tanpa kehendak-Mu. Namrus yang gagah perkasa pun, hamba-Mu ni yakin, kata Ibrahim. Jangankan membunuh, menyentuh pun dia tak akan berdaya tanpa kehendak-Mu. Maknanya diri ini lemah dan mereka pun lemah. Sebab itu aku serahkan saja kepada Allah. Hasbunallah. Itu namanya iltija. Itu namanya firar ilallah. Kembali kepada Allah tu macam tu. Itu luar biasa, dalam hidup tak boleh begitu. Sebab kalau tidak kembali pada Allah, tidak firar jemaah sekalian, hidup ni jadi stres. Jadi stres. Bila ada susah, bila dia ada musibah, dia putus asa, mengeluh. Kenapa tidak kembali pada Allah? Bukankah segala itu berlaku atas kehendak dia? Bila Allah bagi kesenangan, kenikmatan, lupa si pemberinya, melambung-lambung, nanti jatuh lagi. Wal'iyadzubillah. Tapi orang yang sentiasa kembali pada Allah, sehingga sentiasa ibarat tali lah, dirinya telah diikat dengan Allah. Dah tak akan putus. Senanglah. Faham ya? Kehidupan seorang hamba tidak akan baik, tak akan sempurna tanpa iltija pada Allah. Kenapa? Li'annahu khuliqa aslan li'ibadatihi. Karena sesungguhnya manusia itu dicipta oleh Allah pada dasarnya li'ibadatihi.
untuk beribadah semata-mata padanya. Tidak ada tujuan lain kita dihidupkan di dunia ini melainkan semata-mata untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa itu sudah biasa kita dengar. Dan surah Ad-Dariyat ayat 56 itulah. Allah berfirman, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata lah supaya mereka ini menyembah, memperhambakan dirinya kepada aku. Sudah sangat jelas. Itu karena namanya ibadah pada Allah, ya mesti sentiasa kembali ya. Semua dikaitkan lillah, nak makan bismillah karena Allah, tidurnya karena Allah. Kan itu telah kita pelajari pada sini sebelumnya ya. Mudah-mudahan difahami dengan baik itu. Fala yastaqimu haluhu, maka tidaklah akan menjadi lurus, tidak menjadi istiqomah keadaan seorang hamba illa ma'al isti'anati bihi, kecuali sentiasa bersama memohon pertolongan dengannya. Hidup seorang hamba tidak akan lurus, tidak istiqomah kecuali hamba itu sentiasa isti'anah. Isti'anah itu mohon pertolongan. Ingat dalam la haula wala quwata illa billah penjelasannya, Nabi suruh kita hatta ketika tali kasut seorang hamba itu putus pun hendaklah mohon pada Allah. Tengok, tali kasut. Maksudnya Nabi memberitahu kita ini tidak punya daya apa-apa bagi memenuhi keperluan kita tanpa pertolongan Allah. Nah, hingga ini maknanya kita sudah mengumpulkan dua-dua. Yang pertama tadi, iyyaka na'bud, iltija. Hanya kepadamu saja Allah kami mohon pertolongan. Padamu saja Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya pada Dikau saja kami mohon pertolongan. Kalau hidup ini dipandu oleh ayat ini, sempurna hidup seseorang. Soleh, lurus. Bahkan jadi kaya raya macam jadi Sulaiman pun tidak lupa siapa Allah. Jika jadi miskin semiskin-miskinnya hingga mati dibunuh seperti mana Sumayyah, ibu kepada Ammar, istri pada Yasir, tidak akan goyah. Saya kadang-kadang membayangkanlah hati dan jiwa Sulaiman yang berada di kemuncak kejayaan duniawi karena jadi raja, sekaligus jadi sultan, sekaligus jadi rasul, jiwanya pasti tenang. Tenang. Mutmainah jiwa Nabi Sulaiman. Ya Nabi. Duduk di istana. Tidak tergiur dengan kekayaannya. Sebagaimana hati Sumayyah ketika dibunuh oleh Quraisy karena mempertahankan imannya. Dia miskin. Orang miskin. Ummi. Jiwanya pun pasti mutmainnah. Kenapa sama-sama bersama antara Sulaiman dan Sumayyah? Walhal dari segi zahir berbeda sekali. Yang satu rakyat biasa, miskin, tidak dianggap oleh masyarakatnya. Yang satu raja, sultan, nabi. Ya, mereka punya hati yang sama. Karena sama-sama mutmainnah, sama-sama iltija ilallah. Sama-sama iyyaka na'bud. Sama-sama inna sholati wa nusuki wa maya wa mati lillahi rabbil alamin. Sama-sama menjadikan Allah sebagai matlamat hidupnya. Hidupnya sentiasa kembali kepadanya. Bukan memperjuangkan, mempertahankan badannya yang tidak dicincang.
Baginya cincanglah badan aku. Yang penting aku dapat menyelamatkan Tuhanku yang aku miliki. Sulaiman demikian juga. Nah, hidup seperti ini pasti istiqomah. Lurus. Tenang. Jadi siapapun. Jadi orang kaya tidak lupa daratan. Jadi miskin pun tidak akan putus asa. Tidak menderita. Hatinya tenang. Iltija. Wattawajjuh ilaihi wahdah. Dan menghadapkan wajahnya. Menghadapkan wajahnya. Mengarahkan jiwa raganya. Ilaihi kepada Allah. Wahdahu sahaja. Bikulli anwa'il ibadah. Dengan segala macam jenis peribadatan. Yang disimbolkan dalam inna sholati wa nusuki itulah. Wa illa, dan jika tidak, ini bukan kecuali ya, in dan la asalnya. Wa in la, dan jika tidak, mana tidak sedemikian itu, tidak iltija, tidak isti'anah, tidak tawajuh, ada 3 istilah tadi ya. Dan jika seorang hamba tidak iltija, tidak isti'anah, dan tidak tawajuh, kanal khusran wal halak. Pasti akan berlakulah al-khusran, kerugian yang sebenar-benar rugi, wal halak, dan kebinasaan, kehancuran yang sebenar-benar hancur. Ini kesimpulan awal, poin awal, sebagai mukadimah pengenalan tajuk ini. Tetapi 2 baris 3 baris jamaskan hanya penjelasan firor ilallah. Nah, belum firor minallah. Kan dalam tajuknya itu al-firor minallah. Melarikan diri daripada Allah. Ila wa ilaihi, dan melarikan diri kepada Allah. Iltija, isti'anah, dan tawajjuh. Kan dalam tadi ada 3 istilah ya. Iltija, isti'anah, dan tawajjuh itu al-firor ilallah. Lari kepada Allah dengan sekuat tenaga. Al-firor minallah belum disebutkan. Belum disebutkan. Jamaah sekalian, tambahan uraian begini. Ini faedah saya bacakan sekali, mungkin boleh diberi baris. Fa inna hayatal abdi la tasluhu illa bil tijai ilallahi ta'ala. Li'annahu khuliqa aslan li'ibadatihi. Fala yastaqimu haluhu illa ma'al isti'anati bihi. Wattawajjuhi ilaihi wahdahu. Bikulli anwa'il ibadah. Wa illa kanal khusranu wal halak. Sesungguhnya kehidupan seorang hamba itu tidak akan menjadi sempurna, tak akan jadi baik, kecuali ia mesti iltija. Kembali, bersandar, atau apalagi lah. Ya, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya manusia itu dicipta, pada saat dicipta, tujuan asalnya dicipta untuk beribadah kepadanya. Maka tidak akan menjadi lurus, tidak akan menjadi istiqomah keadaan seseorang hamba kecuali sentiasa isti'anah, memohon pertolongan kepadanya dalam semua hal. Bukan hanya masa susah, tapi juga masa senang. Bukan perkara yang besar, bahkan perkara yang paling kecil seperti ketika tali kasut putus. Hubungan dengan Allah tetap dijaga. Dan menghadapkan wajahnya, mengarahkan jiwa raganya kepada Allah semata. Dengan semua jenis peribadatan. Jika tidak seperti itu, maka jadilah kerugian dan kebinasaan.
Jadi kembali kepada Allah jamaah sekalian. Kembali pada ini baru kembali kepadanya bukan daripadanya ya. Yani inilah firarul aulia. Ini disebut sebagai firarul aulia. Berlarinya para kekasih Allah. Kekasih Allah ni bergerakannya jamaah sekalian, bergeraknya dalam hidup sentiasa bergerak menuju Allah. Tidak pernah bergerak semakin jauh. Duduk diam, duduk berdirinya, bergerak atau diamnya, tidur atau jaganya, bekerja atau makan minumnya, berumah tangga atau apa sajalah, berprofesinya. Ketika dia ada kuasa atau tidak ada kuasa, semua pergerakannya itu menuju Allah. Tidak pernah ia membelakangkan diri pada Allah, kemudian bergeraknya makin jauh. Sentiasa tawajuh. Apalagi ingat ini wajah tu wajhialir. Ini penting sekali. Tawajuhnya bukan hanya masa solat, tapi tawajuhnya juga semasa bekerja. Bergerak menuju Allah bukan hanya semasa susah, tapi juga semasa senang. Wal firaru ilallahi yakni yang dimaksudkan kembali kepada Allah, lari menuju Allah, iltija pada Allah, yakni mengisakannya dalam semua keadaan, memujinya dalam semua keadaan, bukan hanya memuji Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena segala permintaannya Allah kabulkan. Tapi begitu Allah tidak kabulkan doanya, tidak jayakan usahanya, pujanya pada Allah jadi kurang. Sudah mulai timbul suudon. Jangan-jangan Allah ini tak adil nih. Rasa-rasanya malas nak memuji. Segala puji bagimu ya Allah. Macam mana aku terus puji Allah? Usaha bertahun-tahun tak berjaya. Doa berbuih tak dikabulkan. Wahal. Orang yang kembali pada Allah sentiasa mengisakannya, tidak menduakannya, sentiasa memujinya dalam keadaan apapun sekali. Dalam keadaan apa sekalipun. Ingat, kan kita jemaah sekalian disuruh oleh Allah oleh Nabi SAW ya. Kalau kita dapat rezeki, kalau kita dapat apa yang kita kehendaki, kita disuruh baca alhamdulillahilladzi tatimmu bihis sholihat. Betul? Segala puji bagi Allah yang dengannya sempurnalah segala kebaikan. Betul kan? Itu kalau kita dapat kesenangan, sihat ke, untung banyak ke. Sebaliknya bila kita mendapatkan musibah, mengalami perkara yang kita mungkin tak suka, Nabi suruh kita baca alhamdulillah ala kulli hal. Betul kan? Segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala keadaan. Maknanya kita puji Allah bukan masa sihat saja. Kita tetap memuji Allah, Allah tetap terpuji walaupun kita sedang ditimbakan sakit. Itulah orang sentiasa kembali pada Allah. Bukan hanya ingin dekat pada Allah masa susah. Atau masa susah tidak memuji Allah. Masih senang memuji Allah. Masa susah ingin sekali mau dekat dengan Allah. Masa senang jauh. Bukan. Itu bukan firar ilallah. Wa takhalli fi sabilihi an syahawati nafsi wal ahwa'i. Membersihkan, mengosongkan jiwanya, mengosongkan hatinya daripada kehendak-kehendak nafsu, daripada kehendak-kehendak kinan nafsu. Itu itija.
Karena untuk kembali kepada Allah, untuk lari menuju Allah, salah satu menjadi rintangan dan halangan ialah kehendak hawa nafsu. Karena untuk mempercepat larian kita menuju Allah, ibarat kita gambarkan larilah. Untuk menghilangkan halangan-halangan yang boleh menghalang kita lari menuju Allah, kita mesti menafikan, menidakkan kehendak, tuntutan hawa nafsu. Tuntutan keinginan hawa nafsu itulah sebenarnya yang menjadi penghalang seseorang untuk segera kembali kepada Allah. Analoginya, kalau orang lebih sering mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu ini, keinginan hawa nafsu pasti yang bercanggah dengan kehendak Allah ya sekalian. Kalau orang lebih sering mengikuti kehendak hawa nafsunya, itu ibarat kereta. Nak pergi satu tempat, bawa kereta. Itu bukan tekan minyak, tekan brake. Tekan brake. Kalau tekannya sedikit, mungkin masih jalan le, perlahan. Tapi kalau tekan penuh, memang tak bergeraklah kereta tu. Sampai kiamat tak akan sampai ke destinasi. Bermakna kalau orang ingin kembali kepada Allah, cepat sampai pada Allah, diterima oleh Allah, itu cita-citanya sangat luhur. Tetapi banyak mengikuti keinginan hawa nafsu. Itu bila tekan brake, tak bergerak. Agar kelajuan menuju Allah itu dapat ditingkatkan. Agar kelajuan pemanduan kereta itu dapat ditingkatkan. Jangan tekan brake, tekan minyak. Itu analogi dia. Yaitu mengosongkan hati daripada kehendak hawa nafsu. Bila orang sudah seperti ini, sentiasa memuji Allah dalam semua keadaan, mengisahkan Allah dalam semua keadaan, mengosongkan, membersihkan hati daripada tuntutan kehendak hawa nafsu. Dzalika a'la maratibit tadayyun. Itulah tingkatan tertinggi daripada beragama. Itulah tingkatan tertinggi daripada beragama, bukan agama. Ingat ya. Saya ingat, ini pernah sampaikan tapi mungkin kelas hari Jumat malam ya, tapi sudah lama ya. Usrah di Jumat malam setelah sampaikan, tapi sudah agak lama tuh. Dalam agama ini kan ada iman, saya tadi iman, Islam, iman dan ihsan kan. Itu agama kita ada 3 itu, itu mesti jadi satu. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu agamanya. Tapi cara orang mengamalkan agama. Cara orang mengamalkan agamanya. Agama Islam maksud saya. Cara orang beramal itu namanya tadayun. Itu berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Ada orang yang peringkat tadayunnya, peringkat beragama hanya buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Kalau kita telah buat yang disuruh dan tinggal yang ditegah, itu baru disebut Muslim. Dari aspek beragama lah, Muslim. Belum tentu ia sudah mukmin, baru Muslim. Kenapa begitu? Ya, orang-orang munafik buat apa yang Allah suruh. Tinggal apa yang Allah tegah. Tapi mereka buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, bukan karena Allah. Maknanya tidak ada iman. Saya itu baru dipanggil Muslim. Diperlakukan sebagai orang Islam. Tidak boleh diperlakukan sebagai orang kafir. Sebab itu kata Imam Ibn Taimiyah, orang Muslim belum tentu mukmin. So tingkatan paling rendah. Naik lagi bila dia buat yang
suruh itu, tinggal yang ditegah itu kerana Allah, karena imannya pada Allah, maka orang itu naik tadayunnya daripada Muslim menjadi mukmin. Jadi mukmin. Jadi kalau orang mukmin pasti Muslim. Orang Muslim belum tentu mukmin. Ya, itu lebih tinggi itu. Bukan cara beragama lebih tinggi. Tetapi kata Ibnu Taimiyah, orang mukmin walaupun dah Muslim belum tentu muhsin. Belum tentu muhsin. Lihat sajalah. Kalau kita tanya orang mencuri, orang bohong, orang menipu, orang rasuah. Lalu kita tanya, "Hai saudara, awak mencuri, ya, awak rasuah?" "Ya, ya, saya rasuah." "Awak tahu rasuah itu larangan Allah?" "Saya tahu, saya tahu." "Anda seorang mukmin?" "Ya, saya beriman. Saya beriman pada Allah. Saya beriman kepada Allah." Macam mana orang meyakini Allah itu Tuhannya dan meyakini Allah itu yang melarang ia rasuah, tapi ia buat rasuah? Nak kata dia mukmin, dia beriman. Di sini pasti ada yang kurang. Belum muhsin. Atau kita tengok orang salat. Ada salat? Ya, saya salat. Kenapa salat? Salat itu suruhan Allah. Ya, betul-betul. Jadi Anda salat karena Allah yang menyuruh? Betul. Bagus. Mana orang ini Muslim karena salat? Dan dia salat kerana Allah, mukminlah. Ia mukmin Muslim. Bagus. Pertanyaannya, macam mana ya? Dia itu mukmin, dia itu Muslim, dia solat karena Allah. Tapi kenapa rajin sangat? Rajin sangat mencuri, rajin sangat menipu. Kenapa rajin sangat rasuah? Rajin sangat mengumpat. Apa sebab ya? Paham? Kalau kata Ibnu Taimiyah, orang itu baru mukmin, Muslim mukmin, belum muhsin. Muhsin itu kemuncaknya. Bila orang sudah muhsin ya Mas, itu sudah kemuncak beragama. Kemuncak beragama. Seorang muhsin pasti mukmin dan Muslim. Karena muhsin ihsan itu kesan langsung yang semestinya ada bagi keimanan dan keislaman seseorang. Bila orang sudah buat apa yang Allah suruh, contohnya solat, dan ia lakukan solat sudah karena Allah, dan Allah yang menyuruh solat itu, yakni solatlah kamu untuk kamu sentiasa ingat aku. Solatlah kamu karena solat itu boleh mencegah fahsya dan munkar. Lalu dia solat karena Allah dan meninggalkan fahsya munkar, sempurna agama seorang ini. Namanya muhsin. Sebab itulah orang firar ilallah, kembali pada Allah dengan iltijaknya, dengan isti'anahnya, dengan tawajuhnya, dengan sentiasa mengisakan dan memujinya dalam semua keadaan, dan mengosongkan hati daripada tuntutan-tuntutan hawa nafsu yang rendah. Itulah a'lat tadayyun, tingkatan tertinggi tadayun. Subhanallah. Wal ibadah, dan tingkatan tertinggi beribadah. Beribadah. Kenapa begitu? Berdasarkan hadis Nabi. Di situ sengaja tulis, saya yakin jamaah pasti sudah biasa mendengar hadis ini. Hadis itu ada dalam hadis 40. Hadis 40. Popular sekali kan. Saya yakin jamaah telah hatam baca hadis 40 mungkin di kelas-kelas lain. Bahkan ada orang kata, "Oh, saya bukan belajar hadis 40. Saya sudah belajar hadis 120," katanya. Macam mana 120?
Ya, sebab saya sudah khatam 3 kali. Belajar hadis 40, khatam 3 kali. Kan 120. Yang diumumkan oleh Imam An-Nawawi itulah. Itu hadis pilihan yang hebat-hebat belaka. Kan di situ ada hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari daripada Abi Hurairah. Hadisnya agak panjang, tetapi di bagian ke separuh yang kemudian itu Nabi Allah berfirman, dan apabila hambaku terus-menerus melakukan amalan sunat selain fardu. Fardu dibuat. Lalu yang sunnah pun dikerjakan. Makin rajin, makin rajin. Bila hambaku sudah rajin, bukan sekadar buat yang fardu yang aku wajibkan, tapi juga yang sunat, apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku, kata Allah, akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang ia memegang atau memukul atau menubuk dengannya. Wasaqahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya atau betisnya yang ia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, dan demi jika hambaku yang dah sampai makom seperti ini meminta sesuatu padaku, pasti aku akan memberinya. Wala ista'adzabi la u'idannahu, dan demi jika ia memohon perlindungan kepada aku, niscaya aku akan melindunginya. Wa idza masya ilayya sibran, dan bila hambaku yang berjalan bergerak menuju aku sejengkal, tengok, berjalan bergerak menuju aku, itu menggunakan lari kepada Allah, iltija kepada Allah. Dan bila ia bergerak menuju aku, makin dekat lari pergi kepada aku dengan berjalan kaki, apa nama, ada sibron, masyaitu lahu dira'an, aku akan berjalan mendekati hambaku itu sedepa. Allah lebih laju maknanya. Wa idza masyaitu wa idza atani yamshi, dan bila hambaku datang menemui aku, pergi lari ingin menemui aku dengan berjalan kaki, ataituhu harwalatan, aku akan mendatangi, menemuinya, menyambutnya ya dengan berlari. Hadis ini jamaah sekalian, ini bukan hadis hukum hakam. Ini bukan cerita hadis hukum hakam, bukan buat fiqh, bukan. Ini sebenarnya tajuknya bukan, walaupun adalah esok akidahnya, tapi ini bukan hadis yang berkaitan secara langsung dengan akidah. Pembahasan utama, tajuk utama bukan akidah. Ini hadis ihsan. Sekarang, yang sekalian, pertanyaannya, hal hunaka a'zam min hadza wa akram? Adakah masih ada di sana kedudukan hamba, makom hamba yang lebih agung dan lebih mulia daripada makom hamba yang telah mencapai makom seperti ini? Mari kita renungkan. Bila seorang hamba Allah telah nyatakan, ini hadisnya panjang ya, tadi sampai yang separuh, yang akhir aja. Bila seorang hamba Allah dah iktiraf, dah nyatakan, beritahu kepada kita, hambaku yang seperti ini, bila ia mendengar, aku menjadi pendengarannya. Bila ia melihat, aku menjadi penglihatannya. Bila ia memegang, aku menjadi tangannya. Bila ia berjalan,
Aku menjadi kakinya. Apa maksudnya itu? Apakah maksudnya bila ia berjalan, kaki yang dipakai itu kaki Allah? Bukan. Bukan. Apakah mana ia bila bercakap, suara yang keluar itu suara Allah? Subhanallah, juga bukan. Apabila ia mendengar, makna telinga yang digunakan itu mana telinga Tuhan? Juga bukan. Ini hadis ihsan ya mas kalian. Maksudnya apa? Apa yang keluar daripada, apa yang didengar oleh telinganya, apa yang dilihat oleh matanya, apa yang diucapkan oleh mulutnya, apa yang dipegang oleh tangannya, kemana saja kakinya melangkah, semuanya sama dengan kehendak Allah. Diridhoi oleh Allah. Allah mau orang itu melihat ini, dan orang itu melihatnya. Sehingga kemauan dia, kesukaan dia, sama dengan kesukaan Allah. Pertanyaan, ada ke makom hamba yang lebih tinggi daripada itu? Allah suka benda itu, lalu hamba itu pun suka juga benda itu. Allah suka suara itu, lalu hamba itu pun suka mendengar suara itu. Allah suka tempat itu, lalu hamba itu pun suka tempat seperti itu. Allah suka cakap seperti ini, lalu hamba itu pun cakapnya. Sehingga semua yang didengar, semua yang dilihat, semua yang dicakap, semua yang dipegang, diridhoi, disukai oleh Allah. Karena sama betul. Kemauan Allah sama dengan apa? Kemauan dia sama dengan kemauan Allah. Orang seperti itu dekat ke jauh daripada Allah. Saya boleh jadi apa jamaah sekalian. Banyak apa yang kita lihat ini masih belum sama dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita lihat. Banyak yang kita dengar, masih banyak yang tak sama dengan kehendak Allah. Allah kata jangan dengar, kita malah rajin pula, malah bertambah daun telinga. Allah kata cakaplah ini, kita malah tak nak cakap. Allah kata jangan cakap macam tu, Allah kata, kita malah rajin pula. Forward. Maknanya masih banyak yang keluar daripada mulut kita, mata kita, tangan kaki kita. Belum selari dengan apa yang Allah kehendaki. Maknanya makom tadayun kita masih perlu ditingkatkan. Begitulah. Firar ilallah kita masih perlu diusahakan. Kita mengakui itu. Dan kita masih dalam proses untuk itu. Apatah lagi Allah berfirman dalam ujung tadi. Hambaku yang seperti itu, bila ia berjalan mendekati aku, lari mendekatkan diri pada aku, satu jengkal, aku akan dekati dia satu hasta. Jika hambaku mendekati aku satu hasta, aku dekati dia satu depa. Jika hambaku mendekatkan diri padaku, lari mendekati aku ni dengan berjalan kaki, aku akan dekati, aku sambut dia dengan berlari. Jamaah bolehlah teruskan soal penjelasannya. Kalau hambaku seperti itu, mendekati aku dengan naik basikal, Allah dekati dengan naik motosikal. Ini bukan bahasa syirik, ya ini bahasa majazi macam itulah, bahasa keakraban, bahasa mahabbah namanya. Ini namanya bahasa mahabbah, jangan diartikan harfiah ya. Allah kalau hamba itu berjalan, Allah lari. Jangan difahami harfiah. Bukan. Ini bahasa mahabbah. Allah cerita tentang mahabbah. Cerita tentang Allah sangat mencintai hambanya yang ingin lari kepadanya. Iltija, tawajuh, isti'anah kepadanya. Allah sangat-sangat suka. Karena lihat hamba ni, makin dekat dengan aku, makin dekat. Ya Allah pun menyambutnya luar biasa lah. Walaupun aku bagi ujian kekayaan, dia tidak lupa aku. Bahkan semakin syukur. Semakin dekat makamnya dengan aku uji dengan pangkat darjah, jawatan yang tinggi. Tak apa, aku tarik kekayaannya. Aku uji dia dengan buang kerja, miskin, sakit. Malah tadoruk kuat kepada aku. Dia tidak pernah suudzon pada aku. Ini Allah suka pada orang seperti ini. Ini bukan sekadar orang mukmin, bukan.
Ini bukan sekadar orang Muslim, belum cukup tinggi. Orang ini gelarnya bukan mukmin, belum cukup tinggi. Orang ini gelar muhsin, atas Muslim, atas mukmin. Sehingga Allah menyatakan, bila dia datang pada aku berjalan kaki, aku sambut dengan berlari. Sebab itu hambaku yang dah berada pada kedua macam itu, bila dia minta apa saya pasti aku kabulkan. Orang lain berdoa mungkin 10 kali, belum ada tanda-tanda. Orang ini mungkin baru Allahumma, sudah makbul. Dalam bahasa agama disebut karomah. Karomah ini tak semestinya boleh berjalan di atas air jamaah sekalian. Jangan disebut nanti, oh dia itu karomah, dia keramat. Mana awak tahu? Oh dia minum kopi panas menggelegak, tak melecur mulutnya. Bukan karomah lah itu. Oh dia karomah, macam nak tahu? Ya, sebab dia berjalan atas air, terbang di udara. Bukanlah. Saat kemuliaan yang Allah berikan, pasti istimewa. Orang lain minta, betul. Misalnya dah lama, tak juga makbul. Dia baru Allahumma, dah makbul. Karomah lah. Bahkan mungkin belum Allahumma, baru terlintas dalam hati inginkan sesuatu, Allah dah kabulkan. Ini janji Allah. Dan apabila ia mohon perlindungan pada aku, pasti aku akan lindungi. Pertanyaannya, saya ulangi sekali. Kalaulah orang sudah berada di makom seperti itu, dengan firor ilallah dilakukan dengan betul-betul lah. Kembali lari pada Allah dengan sungguh-sungguh, sekencang-kencangnya, selaju-lajunya. Dan telah berada pada makom seperti itu. Pertanyaan, adakah makom yang lebih agung, lebih mulia daripada makom orang yang seperti itu? Ini bukan cerita para Nabi. Nabi memanglah makomnya semua Nabi ini dekat dengan Allah. Ini bukan cerita makom Nabi ya. Ini makom manusia biasa selain Nabi. Yang boleh diraih dan dicapai. Apapun profession dia. Mau dia raja ke, mau dia kuli bangunan ke, mau dia orang kaya, orang miskin, peluang yang Allah berikan sama. Yang sama. Sebab Allah tidak mereka berikan syarat. Itu semua itu dengan syarat. Contoh Nabi Sulaiman, ya namanya Nabi. Kalau bukan Nabi Sulaiman, Abu Bakar, dia bukan Nabi, tapi telah mencapai makom seperti ini. Bilal bin Rabah miskin, telah mencapai makom yang seperti ini. Utsman bin Affan kaya raya, telah mencapai makom seperti ini. Ibnu Mas'ud miskin, Abu Hurairah miskin, Abu Darda miskin, Abu Dar Al-Ghifari miskin, Umar kaya, Anas bin Malik kaya. Tapi mereka ini berada pada makom yang seperti ini. Apa yang mereka ucapkan sama dengan yang Allah suruh ucapkan. Apa yang mereka lihat dengan matanya sama dengan apa yang Allah suruh melihatnya. Kemana tempat pergi, Allah suka. Artinya setiap gerak-geriknya itu mendatangkan pahala balik. Itu kalau orang sudah sangat dekat dengan Allah. Yang sudah menjadi kekasih Allah. Bahasa kita kekasih Allah. Kalau di bahasa Arab kan, kekasih Allah itu maknanya waliullah. Jangan salah paham ya. Bahasa Melayunya, oh dia kekasih Allah. Kekasih Allah. Kalau dalam bahasa agama itu waliullah. Salah satu makna waliullah itu kekasih Allah. Para nabi jelas, nabi bukan kekasih Allah. Nabi itu khalilullah bahkan gelarannya. Nabi Muhammad itu sebenarnya gelar yang paling tinggi Khalilullah tu, bukan Habibullah ya. Habibullah itu lebih rendah daripada Khalilullah jemaah sekalian. Ini dari segi istilah biasanya kita masih salah. Nabi Muhammad bukan setakat Habibullah, Khalilullah. Khalilullah itu di antara nabi ada dua. Satu Nabi Ibrahim, dua Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa Kalimullah. Kan? Kalimullah. Nabi Isa Ruhullah gelarnya. Masih di bawah Khalilullah. Jadi kalau kita sebut Nabi Muhammad Habibullah itu sebenarnya kata guru saya itu macam merendahkan nama Nabi lah kan. Macam mana merendahkan? Ya, sebab Nabi Muhammad bukan setakat Habibullah. Nabi Muhammad itu Khalilullah. Semua utusan Allah. Ibrahim Rasulullah, Musa Rasulullah, itu gelar Nabi lah. Gelar Rasulullah. Gelar selain itu Nabi Rasulullah dan Khalilullah. Musa, Rasulullah dan Kalimullah. Isa, Rasulullah dan Ruhullah.
Nabi Muhammad Rasulullah dan Khalilullah. Tapi jarang ya orang menyebut Nabi Muhammad ini Khalilullah. Sebenarnya Habibullah kan. Itu bagi yang kurang tepat lah. Itu yang kata masalah saya doa itu merendahkan katanya, kurang menghormati. Baru saya paham. Di Malaysia contoh ya. Di sini ada contoh. Kalau orang itu mendapat darjah kebesaran yang memberikan gelaran tun, umpamanya. Tun. Kan paling tinggi itu. Lalu kita panggil Tan Sri. Itu kan meremehkan, merendahkan. Takkan Tun dipanggil Tan Sri. Itu meremehkan, panggillah Tun. Tan Sri rendah. Kawan tuh dapat Tan Sri. Pingat dia bawa Tan Sri. Kita panggil Datuk Sri. Atau kita panggil Datuk. Atau kita panggil Encik. Nah ini untuk kurang kita kan meremehkan. Dia itu Datuk Sri lah. Kenapa panggil Datuk? Dia itu Tan Sri. Kenapa awak panggil Datuk? Dia itu Tun. Pasal apa awak panggil Pak Cik? Nabi Muhammad itu Rasulullah dan Khalilullah. Kenapa awak panggil Habibullah? Tinggi itu jamaah sekalian, sangat tinggi. Tak apalah, itu para nabi ya. Bicara kita bukan para nabi. Yang kita bicara tajuk kita selain nabi, orang biasa. Yang Allah beri peluang untuk mendapatkan makom seperti itu. Satu di antaranya adalah sentiasa kembali pada wifiror ilallah. Saya balik ya penjelasan sebab kalau tengok tajuknya al-firor minallah. Melarikan diri daripada Allah. Wa ilaihi dan melarikan diri kepada Allah. Nah, yang saya jelaskan kemudian ini melarikan diri kepada Allah, bukan daripada Allah. Saya ulangi. Belakangan hadis qudsi tadi, riwayat Bukhari, sahih ya Mas hadisnya. Coba kita fikirkan dengan sedar, dengan tulus ikhlas, dengan hati terbuka. Kalau seorang hamba sudah berada makom seperti itu, mana ada makom yang lebih mulia, lebih agung daripada? Tidak ada. Sebab bila sholat, Masya Allah, sholatnya bukan hanya gerakan-gerakan luaran. Sholatnya bukan semata-mata karena imannya, kan memang dah lama iman, sholatnya pun sudah betul, sudah. Tapi itu jiwanya. Allahu Akbar. Nabi kata, bukan fardu saja yang dia seronok. Sholat sunat pun akan lebih mengasyikkan baginya. Kalau tak sholat fardu, ia berdosa. Orang seperti ini, tinggal sholat sunat pun merasa bersalah. Iya. Baca Hayatus Sahabah, saya suruhkan. Atau baca kitab yang mungkin ada sudah terjemahan, Khilyatul Aulia. Atau ada lagi kitab yang berkaitan dengan biografi orang-orang hebat salafus soleh, Sifatus Sohbah. Ada jamaah ulama salafus soleh. Bila malam hari atau semalam hari, dia hanya tidur sahaja, tidak melakukan ibadah sunat lah, walaupun hanya baca Quran seberapa, walaupun biasa seberapa, tidur lepas isya dan subuh. Kakeknya kan tidak salah kan? Sama isya sudah. Lepas itu bangun subuh, kemudian sholat subuh, kan tidak salah. Apa? Tidak berdosa kan? Karena tidak meninggalkan yang wajib. Hanya dia tak buat yang sunnah. Salafus saleh banyak, kalau berlaku itu dia banyak paginya menangis. Mohon ampun banyak-banyak pada Allah. Malam besoknya dia akan menangis. Karena merasa hidupnya rugi sekali. Menangis, menyesal. Merugi. Bukan karena melakukan dosa. Apa dosa yang dilakukan? Tak ada. Bukan karena tinggalkan yang wajib. Tak ada. Wajib dah. Karena dia tak buat sunat. Sebab bagi orang-orang yang seperti ini, hatinya merasa sangat berdosa. Bukan hanya kerana tinggalkan yang wajib. Bahkan ketika tinggal sunat pun merasa amat berdosa. Dan perasaan itu tidak boleh dipaksa. Ya sekalian. Itu datang dengan sehingga bila hati sudah makin suci.
Kan kecewa boleh dipaksa-paksa. Mana boleh pura-pura. Suka tak boleh pura-pura. Seronok tak boleh pura-pura. Ya. Dia orang tu betul. Dan memang hatinya dah punya kemampuan untuk seperti itu. Menyesalnya. Luar biasa. Kerana tinggal perkara sunat. Saya berikan hadis Bukhari itu. Seseorang akan mendapatkan mahabbah Allah bila rajin mengamalkan sunnah selain yang fardu. Inilah makom firo yang penting. A'la maroti bitadayun tadi saya sebutkan. Tingkatan beragama, tingkatan cara orang beramal, mengamalkan agama yang teratas. Yang paling tinggi. Baik, paham ya? Itu sedikit penjelasan. Baik, sekarang jemaah sekalian, coba lihat doa yang Nabi baca sebelum tidur. Ini sebagai pengenal umum ya, jemaah sekalian. Yang kita pelajari masih bersifat pengenalan umum. Jadi secara umum lah. Saya masih bicara secara umum tentang lari daripada Allah dan lari menuju Allah. Baik, lihat di dalam nota sudah ada itu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi atau zikir yang dibaca ini sebelum tidur. Tengok isinya. Luar biasa. Hayati. Mari kita hayati. Renungkan bersama. Tidak perlu khawatir. Ini hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Zikir yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur ini riwayatnya sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Daripada sahabat Nabi Al-Barra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada, coba mungkin ada yang ingin membacakannya. Tolong bacakan. Sudah ada notanya itu, tinggal baca aja. Sudah ada barisnya apalagi. Tolong saya bacakan. Bukan apa, saya mau minum, belum minum. Ya, sila. Yang mana satu Ustaz? Enggak, ini yang itu doa. Dah ada nota kan? Allahumma inni tu. No. Tadi yang ini dalam nota, doa yang pertama. Setelah paragraf yang pertama itu kan Anil Barra. Okey. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Baca dari awal. Anil Barra. Oh. Anil Barra'i radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam is akhadta madja'aka. Iza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati. Summa taji' ala shiqqaka al-imani. Summa qul Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wal ja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wala manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa binabiyyika allazi arsalta. Fa imta min lailatika mutta wa anta ala al-fitrati waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Nak baca sampai habis tak? Ya. Nak baca yang lepas tu? Tak, itu aja. Ya, okey. Ya, selepasnya sampai habis. Bawahnya ada satu kan.
qala faradtuha ala nabi sallallahu alaihi wasallam falamma balagtu Allahumma amtu bi kitabika allazi anzalta qultu wa rasulika qala la wa nabiyyika allazi arsalat. Muttafaqun alaih. Iya, coba perhatikan betul-betul ya. Ini wirid, zikir, ataupun perkataan doa sebelum tidur. Mungkin selama ini yang biasa dibaca sebelum tidur, ya bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Bismillahirrahmanirrahim boleh, tak salah. Tapi coba doa ini dihafalkan dan diamalkan. Karena isinya benar-benar apa yang kita bicarakan. Salah satu isi kandungan zikir Nabi sebelum tidur ini, yakni isinya yakni al-firaru minallahi wa ilaihi. Mana kalimat yang itu? Mari kita perhatikan ya. Anil Barra radhiyallahu anhu, dari sahabat Barra. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Idza ahatta matja'aka. Apabila engkau hendak pergi ke tempat pembaringan engkau. Atau kalau diterjemahkan harfiah, apabila engkau telah mengambil tempat tidur engkau. Nak tidur lah, mana begitulah. Apabila engkau sudah pergi ke bilik tidur, nak tidur. Pertama, fatawaddo. Ambil wudu. Berwudulah engkau. Ini sunat yang mungkin jarang dilakukan ya. Wudu. Wudu akalis sholah. Sebagaimana wudu engkau kerana nak sholat. Sama wudu, macam wudu biasa. Nak sholat wudu, nah itu sama wudu. Tapi wudu ini wudu nak tidur ya. Ayah ada perintah, ini hadisnya. Selepas wudu, ya itulah karena nak tidur, pergilah ke tilam, ke katil, thumma kemudian ittaji', berbaringlah atau mengiringlah. Bukan melentang ya, mengiring. Ittaji' itu maknanya dia meletakkan badan di atas katil ala sikkikal aiman. Ala di atas sik itu bahagian badan, al aiman sebelah kanan. Dalam bahasa Melayu, kemudian mengiring ke sebelah kanan. Bukan mengiring ke sebelah kiri, bukan menelentang, apalagi meniarap. Jadi tidur sunnah, miring sebelah kanan. Sebelah kanan, menghadap kiblat. Nah, ini ya, ini wudu, kemudian baring, ngiring ke sebelah kanan. Ini sunnah Nabi. Tumakul, kemudian katakan, ucapkan. Nah, inilah doa dia, inilah zikirnya. Saya yakin kita semua masih punya peluang untuk beramal sunnah ini. Ganjarannya sangat besar. Makna yang terkandung dalam zikir ini luar biasa. Kalau kita pahami betul, lalu kita camkan dalam hati kita akan mendapatkan satu nur, cahaya kekuatan. Dan bila kita amalkan apa kita paham itu, insya Allah gaya hidup kita pasti akan ada perubahan dari sebelumnya. Pasti. Dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, pasti tiba-tiba cara pandang kita, view kita terhadap kehidupan, pandangan kita terhadap rumah tangga, kepada masa depan, pasti akan ada perbezaan. Macam mana berbeza? Hati sudah celik, mata hati sudah terang. Kalau mata hati selama ini ada katarak, ada glukoma, sudah disembuhkan. Coba, pertama apa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Maknanya luar biasa ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, aslamtu, aku telah serah
serahkan sepenuhnya wajhi, bukan wajah saja ya, wajhi mana diriku, zahir batin, jasmani dan rohani, itu dalam bahasa Arab digunakan kalimat wajhun. Jadi bila wajhun maknanya bukan wajah muka di kepala, bukan. Wajhun dalam bahasa Arab itu pakai untuk menunjukkan manusia sebagai totality manusia. Jadi manusia seutuhnya istilahnya. Zahir batin, jasmani rohani, termasuk segala keinginan dia, pemikiran dia, nasibnya sekarang dan masa depan. Umurnya, kesehatannya, rezekinya, semua. Itu maksudnya. Aku serahkan pada siapa? Tidak, Allah kamu sampai siapa? Ilaika, ya padamu ya Allah. Aku serahkan segala hidupku di wajah. Baik tidaknya, sehat sakitnya, kaya miskinnya. Coba kalau sudah diserahkan, jadi Allah sebagai wakil kita. Kita tidak mempercayai kepada Allah yang pemilik alam semesta. Dan dia bersedia menerima Islam kita. Minta maaf ya mas kalian. Kalaulah katalah jamaah punya uang yang banyak. Dan saya yakin memang ada uang banyak. Kemudian daripada uang ni mungkin tidak berkembang, tak apalah, saya serahkanlah pada orang untuk dikembangkan, diniagakan. Mungkin belilah unit trust atau dilaburkan perniagaan. Dan kita percaya pada orang tu. Orang tu amanah, orang tu jujur, orang tu berkemampuan dalam dunia perekonomian, dunia bisnes. Kuat bekerja, boleh dipercayai, lalu kita serahkan. Inilah, saya tidak mampu sendiri nak menguruskan duit wang saya ini. Jadi saya serahkan pada awak, tolong kembangkan, usahakan. Jadi nanti keuntungan dia, kita bagilah ikut kesepakatan. Kalau orang tu orang jujur, berkemampuan, amanah, layak dan sebagainya, itu pun hati kita tenang, boleh tidur lena yang senang. Kita tak akan ragu sih, tak akan meragu dah. Apalah, tahun depan mesti untung banyak. Kita tidak perlu nanti ke macam mana, iya ke iya. Karena kita dah percaya sepenuh. Itu baru kita serahkan urusan kita, wang ringgit kita pada orang kita percaya. Nah, zat yang kita nak serahkan segala urusan ini, Allah, Rabbul Alamin. Yang punya sifat 99. Coba, apa agak-agak yang membuat hati kita masih kurang yakin kepadanya? Apa agak-agak hati kita yang menjadikan hati kita masih ragu? Menyerahkan segala nasib. Jangan. Kalau orang sudah itu, mana ada rasa takut pada masa depan? Kalaupun sekiranya ketika kita kata Allahumma ini asal wajhi ilaika, kata kita sedang sehat. Dan kita serahkan, ya Allah, masa depanku ini kesehatan kepadamu. Kalaupun jika minggu depan kita sakit, kita sudah serahkan kepada Allah. Dan sakit itu pilihan Allah buat kita. Sehat pun pilihan Allah buat kita. Lalu kenapa kita mesti kecewa, mesti tak puas hati, jika yang memilihkan sesuatu yang menimpa kita itu pilihan dia, bukan pilihan kita. Kita boleh kecewa jika yang berlaku kepada kita itu sesuatu yang kita tak sukai, jika itu kerana pilihan kita. Kita boleh kecewa, boleh rupanya tak salah, aku silap. Ini Allah yang pilihkan. Kita sudah serahkan. Dah usaha-usaha macam ini, hasilnya kan Allah yang pilihkan, bukan kita yang menentukan. Dah usaha-usaha macam ini, hasilnya bukan kita yang menentukan, Allah yang tetapkan. Bila semua sudah ditetapkan, dipilih oleh Allah, dan dia yang berhak menentukan, lalu kenapa kita mesti kecewa? Atau bila berjalan, kenapa kita mesti berbangga dan lupa daratan? Jadi orang yang aslam itu orang yang sudah Allahu Akbar. Betul.
naik jawatan pun tidak lupa daratan, hilang jawatan pun tidak kecap. Karena dia tahu sudah aslam tu. Ingat, ini perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman pada Ibrahim, Ibrahim aslim. Berserahlah engkau Ibrahim pada aku, berserahlah Ibrahim pada aku. Apa kata Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, aku berserahkan diriku kepada Rabbul Alamin. Itu janji Ibrahim ketika Ibrahim masih muda je bersilat. Sudah mereka nak berserahkan segala-gala kehidupannya. Daripada hujung rambut hingga ujung kaki, yang zahir maupun yang batin, yang sekarang atau yang akan dapat, pada Allah. Tugasku hanya ikut apa katamu, ya Allah. Kalau kamu kata buatlah, aku buat. Kalau kamu kata berhenti, aku berhenti. Kalau kamu kata ambil, aku ambil. Kalau kamu kata buang, aku buang. Itu yang berserah. Ibrahim atau orang merasa tidak punya hak untuk tanya kepada Allah. Ya Allah, pasal apa engkau suruh begini? Ya Allah, apa pasal engkau bagi aku begini? Tak ada. Kalau kita masih ada keinginan untuk bertanya kenapa, maknanya Allahumma ini aslam tu, ya belum sempurna lah. Fahamnya? Belum sempurna. Suatu Nabi Ibrahim, luar biasa. Orang lain, mungkin sudah Ibrahim gila, minta maaf. Ketika Allah suruh Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya di Makkah, yang waktu belum layak dihuni, lalu Ibrahim tinggalkan berdua dengan istrinya di Palestina. Seakan zalim. Orang lain mungkin apa Ibrahim sudah gila. Istrinya pula macam itu pun mau terima. Ibrahim kata ini bukan kehendak aku, itu kehendak Allah. Allah yang suruh aku buat itu. Karena Allah yang suruh aku buat itu, aku buat karena aku sudah aslam tu. Tengok. Ibrahim tak kisah apa kata orang. Ibrahim, sekarang anakmu ni kamu sembelih. Allah yang suruh. Allah yang suruh. Dan surah itu melalui mimpi. Betul Ibrahim bagi tahu Ismail, anakku, Allah suruh aku sembelih engkau lah nak. Apa pendapatmu? Ayahku, lakukan sajalah perintah Allah. Masya Allah. Betul Ibrahim dah di talahul jabin, Ismail sudah dibaringkan, sudah kan? Tapi Allah sendiri akan yang menyuruh Ibrahim menghentikan. Sudah. Aku telah menguji kamu. Dan kamu telah menjadi saksi bagi dirimu sendiri. Bahwa kamu benar-benar telah membuktikan kejujuran ucapanmu. Bahwa kamu telah aslam tu. Karena Ibrahim sanggup melakukan. Karena dia sudah kata, apa yang kau suruh, aku nak buat ya Allah. Apa yang kau larang, aku tak ingat. Apapun. Dan aku merasa tidak punya hak untuk tanya kenapa. Itulah konsekuensi daripada ini aslam tu wajhi ilaih. Dan Nabi ajar. Coba fahami satu ini pun. Dan hati faham. Pasti hidup kita akan berubah. Gaya hidup kita. Dia masih ingat. Apa rintihan Nabi ketika Nabi dihalau oleh orang Taif. Balik ke Makkah. Nak balik ke Makkah. Nanti tahu dihalau. Pecah. Ada luka. Nabi hati Allah. Aku mengadu padamu ya Allah. Engkau nak utus aku ke mana lagi ya Allah? Engkau nak suruh aku pergi ke tempat jauh yang mereka akan menolak aku, atau engkau nak suruh aku kepada orang dekat, mereka akan menguasai aku. Aku tak kisah ya Allah. Selagi semua itu tidak menyebabkan kemurkaanmu kepada diriku, la ubali, aku tak kisah. Itulah makna Islam. Agama yang kita anut namanya agama Islam. Islam itu maknanya berserah diri secara total kepada Allah. Apa yang Allah suruh buat, apa yang suruh tinggal, tanpa merasa ada hak untuk kecewa, untuk tanya, untuk kenapa. Keratan yang pertama itu pun kalau diyakini dalam hati, Allah, dalam semua keadaan kita sentiasa bersambung dengan Allah. Pastilah. Nak makan, Allah kata makanlah, tapi yang halal. Kita makan yang halal, kan kembali pada Allah, itu bersambung. Tapi saya sebenarnya suka yang itu. Allah kata jangan, yang itu haram. Makan yang depan kamu itu. Tapi yang ini saya tak suka dan pahit.
Dan kamu kan dah kata kamu dah Islam. Ayolah, karena saya Islam, makan juga walaupun pahit. Dia makan juga, makan itu walaupun bukan seleranya. Seleranya yang sana, tapi haram. Itu contoh kecil lah. Kenapa? Tadi di awal sudah saya nyatakan, hatinya telah dikosongkan daripada tuntutan hawa nafsu. Itu martabat yang tinggi. Tengok zaman. Jangan sekalian. Siapa yang sengaja saya ingin jamaah untuk mendalami ya setiap pelajaran itu biar yang seboleh-bolehnya kita jelaskan sedalam-dalamnya lah. Walaupun ini doa wirid biasa, tapi saya ingin ngajak jamaah sekalian mendalami setiap patah kata, setiap satu perenggan. Jadi nampaknya hari ini saya baru sempat menyampaikan Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Sudahkah kita mengamalkannya? Mengamalkan dia kata mempraktikannya. Kalau hati sudah seperti itu, hati akan celik dan tiba nanti Allah iyalah. Rupanya tak betul lah. Kita sudah aslam tu wajib lagi, tiba-tiba nak forward suatu. Tak boleh ni. Ini fitnah. Tak jadilah. Serius aslam tu. Tapi coba kalau orang belum menghayati Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Buat apa selagi buat aje lah selagi sementara masih hidup. Yang penting kita seronok. Bila lagi kita nak buat? Waliyadzubillah. Tak boleh. Tak boleh. Jemaah sekalian, nampak itu saja yang telah disampaikan. Mudah-mudahanlah kita diberi peluang dan kesempatan. Lain kesan kita dapat sambung semula. Dan saya memang sengaja mengajak Evan untuk belajar lebih mendalam perkara ini. Dan karena saya merasa kita masih diberi peluang untuk mengamalkannya. Dan insyaAllah ia akan memberi manfaat yang sebesarnya. Karena saya kata ini, itu a'dham wa akramud darajat. Darjat seorang hamba yang paling agung, paling mulia, darjat ihsan. Bila hati sudah seperti itu. Karena ikhlas itu mana sudah Islam sudah sempurna baginya, Islam sudah selesai baginya, imannya sudah sempurna, apalagi ihsan. Bila orang sudah berjumpa dalam ihsan, Islam dan iman itu mana sudah bukan lagi bebanan baginya. Karena sudah sebati dengan dirinya, begitulah. Sudah sebati. Bila orang sudah sampai ihsan. Bukan mana iman dan ihsan dibuang, bukan ya, jangan salah paham, bukan begitu. Dibuang mana kafir semula nanti. Jadi mudah-mudahan lah dapat difahami dan lebih elok ya. Mungkin jamaah yang ikut kelas ini, mungkin saya berharap lah setiap jamaah ini ada salinan nota itu, mungkin di print begitu dan nanti disimak. Buat latihan di situ, insyaallah lebih. Sebab kalau mendengar nanti tak jadi ya. Kalau mendengarnya mungkin dia tak kurang menjadi. Kalau dengar sambil simak satu-satu, jadi saya lebih suka. Sebab kita lebih suka kajian ya, bukan pengajian. Ini bukan pengajian, saya suka pengkajian. Mengkaji bukan mengaji, bukan mengaji. Cuma karena apalagi yang kita pelajari yakni hadis Nabi dan ayat Quran, jadi kalau mendengar saya mungkin kurang lah, bukan tidak boleh ya, kurang. Jadi saya berharaplah setiap jamaah yang ada ini mungkin dapat salinan lah dan di print gitu, jadi senang nanti kita. Dan lagi pula memang saya beri masa lah, insyaallah suatu kita saya masa untuk soal jawab jamaah sekalian agar kita tahu apa yang kita tahu, agar orang yang semua kita tahu, apa yang kita tak tahu, supaya kita jadi tahu. InsyaAllah. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.